Halo semuanya, jumpa lagi di obrolan biji kopi. Kali ini kita sedang weekend ya, kita jalan-jalan ke Kediri. Di sini banyak tahu ya Pak ya? Kota tahu memang. Kota tahu. Ya. Nah, kali ini lebih tepatnya kita ada di Mbah Kacung. Tahu takwa Mbah Kacung, tahu paling terkenal di Kediri. Di Kediri kan banyak tuh tahu. Ya. Tapi ini mbahnya, Mbahnya. bedengkotnya. Itu sampai ada masih alat pembikinan tahunya itu. Ya, yang legend itu ini karena mereka masih bikin tahu dengan cara yang tradisional. Jadi nggak pakai mesin. Jadi kedelai mentahnya itu digiling pakai ini gilingan batu. Wah, hebat. Digerakkan oleh tenaga manusia. Ya memang lebih lama jadinya, tapi kan hasilnya benar-benar istilahnya kalau kita sekarang bilang tuh resep kuno tuh. Resep kuno kan enak-enak tanpa pengawet. Ya, Jadi betul. hari ini kita beli ini satu besek ini isinya 10 tahu gede-gede, tahu kuning, tahu takwa itu cuman bisa tahan 1-2 hari. Kalau di kulkas baru 1 minggu. Kemudian ada ini. Oh, ini bantu promosi. Ini. Getuk pisang ini enak banget. Ya, tradisional semua. Ini kecap zaman apa ya, Belanda resepnya. Kecap Liao Kim Tik Kediri. Itu ada Wiko macam-macam ini. Ini untuk oleh-oleh teman-teman nanti. Ya. Oke, sambil kita duduk-duduk habis beli ini semua, aku mau membahas sedikit mengenai network marketing. Ini cukup berkaitan dengan yang kita hadiri saat ini, yaitu Mbah Kacung. Mbah Kacung ini sudah sejak tahun berapa ya? 1912 katanya. 1912 katanya. Artinya udah lama banget tuh. 3 generasi. Tiga generasi. Artinya kan bisa dikatakan ini adalah usaha yang long term. Long term, betul. Jangka panjang. Ya. Cuman apa bisa nggak di network marketing itu bisa selong term ini? Nah, karena kan kalau kita lihat network marketing itu ya, kalau misalnya semuanya sudah menjadi member, sudah tergabung misalnya, terkhususnya di AFC, apakah jenuh itu pasarnya? Pasarnya jenuh. Ya. Oke. Kira-kira gimana Pak? Ini pertanyaan yang mungkin juga ada beberapa orang yang mengutarakan ini. Ya, pasti ada. Sudah banyak yang join jenuh ya, pasarnya habis, ya betul, membernya habis, mau sponsor siapa lagi kan gitu. Kita lihat fakta aja sekarang. Network marketing kan cuma alat aja ya, itu sistem pemasaran, jadi nggak ada yang aneh. Yang penting kan produknya sama perusahaannya. Yang bikin long term atau tidak itu kan memang perusahaannya sama produknya. Oke. Kalau AFC ya memang dia sudah 51 tahun di Jepang kan, masuk Indonesia 3 tahunan. Kalau network marketing kita lihat ya yang kelas dunia. MW ya kan, Herbalife, Nuskin, semua itu puluhan tahun. MW itu nggak salah 50 tahun lebih. Jadi long term tidak long term tergantung kepada inovasi dari perusahaan. Nah, produk-produknya harus terus di-develop sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, kalau industri kesehatan kan nggak ada matinya. Mau sampai kapanpun orang sakit itu makin lama makin banyak. Ya. Itu yang menjamin ini relatif lebih long term dibanding kalau yang tren-trenan, ngetren sebentar langsung hilang. Ya, sustain sampai ke depan. Ini sustain karena perusahaannya sudah terbukti 50 tahun. Produknya inovasi terus karena dia punya riset, punya ilmuwan, ya punya pabrik gitu. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang network marketingnya, network marketing kan gini, di dunia ini kan nggak ada yang absolut. Artinya gini, nggak ada yang absolut. Nggak semua orang mau jadi dokter, nggak semua orang mau jadi guru, nggak semua orang jadi karyawan, nggak semua orang mau jadi pengusaha, nggak semua orang mau jadi artis. Celakanya lagi, nggak semua orang mau sukses, nggak semua orang mau kaya. Iya loh bener, karena untuk kaya tuh harus punya sikap mental dulu. Ada keseimbangannya ya. Jadi nggak semua orang, nggak ada satu bisnis apapun itu 100% mencapai kuotanya. Jadi itulah sebabnya kalau di AFC kalau kita nemui orang kemudian dia menolak, kita harus berterima kasih. Bayangkan kalau semua orang jadi distributornya AFC, siapa yang ngantar kita kalau kita butuh taksi? Siapa yang jadi guru anak-anak kita kalau semua orang jadi member? Nggak mungkin teman-teman, jadi nggak mungkin. Jadi nggak mungkin mencapai tingkat kejenuhan. Apalagi generasi ini kan terus berganti. Jadi generasimu, anakmu, cucumu kan muncul orang-orang baru itu. Ya. Jumlah penduduk di dunia kan terus bertambah. Nggak mungkin ya kan itu. Jadi jumlah penduduk bertambah. Kemudian ya nggak mungkin semua orang mau menjadi distributor network marketing sehingga ada keseimbangan, ada keseimbangan sendiri. Contoh sekarang gini. Perusahaan otomotif mobil
motor atau perusahaan handphone, perusahaan elektronik, ya kulkas segala macam, mereka tuh tiap tahun produksinya berapa juta unit. Ya, padahal mobil itu bisa dipakai sampai bertahun-tahun ya. Kok tetap keserap dengan pasar? Apalagi aku sempat lihat di dokumenter itu di Jepang, kita langsung sebut merek aja ya, Yamaha. Tapi bukan Yamaha yang motor ya, tapi Yamaha yang bikin piano. Oh iya, piano padahal ya. Nah, setiap berapa jam mereka sudah mengeluarkan ribuan piano. Nah, padahal siapa yang pakai piano? Padahal jumlahnya? piano, grand piano ya, bukan keyboard, bukan piano elektrik. Itu bisa dipakai sampai beberapa generasi. Itu pun aja bisa keluar ribuan terus per jam. Iya, jadi nggak ada sesuatu yang bisa mencapai limit maksimalnya di dunia ini, dalam hidup ini. Yang penting ini teman-teman, ini yang paling penting, pilih perusahaan network marketing yang benar, yang produksinya sendiri, punya pabrik sendiri, kemudian manajemennya solid, kemudian produknya inovatif, terus ada pembaruan, sehingga ini yang menjamin kita akan sustain jangka panjang. Sehingga walaupun kamu bergabung 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, peluangnya sama. Bukan berarti kita di network marketing harus jadi orang 01, 02. Kalau nggak 01, nggak bisa sukses. Itu bukan network marketing yang benar. Salah kaprah ya. Salah, jangan-jangan tuh money game. Kalau money game kan kamu harus di paling ujung, paling puncak. Tapi network marketing yang benar bisa diwariskan, bisa sustain. Yang bikin kita bisa passive income, diwariskan ke anak cucu, jaringannya, income-nya. Itu karena sustain. Kalau kita masuk ke network marketing satu perusahaan multi level yang abal-abal, yang setahun kemudian tutup, 2 tahun tutup, ya nggak terjadi seperti itu. Kapan bisa passive income? Makanya penting untuk memilih perusahaan yang benar. Ya kan? Jadi sekali lagi, jenuh itu nggak mungkin tercapai, nggak mungkin terjadi. Ya sangat sulit untuk terjadi. Nggak mungkin ya. Produk yang ini kendaraan segala macam ya tiap tahun diproduksi terus, tetap dibeli masyarakat betul. Jadi nggak ada gitu teman-teman. Video singkat ini kita sambil ya mengendorse perusahaan tahu yang paling terkenal di Kediri, yaitu tahu Mbak Kajo. Kalau lagi ke Kediri silakan mampir, tahunya luar biasa enak. Oke, gitu ya mungkin gitu ya. Ya teman-teman, jadi jangan lupa ya like, comment, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, thank you. See you.